warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadhani Pratiwi dengan NIM C1A1222112 dari kelas K3A. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Toksikologi Industri dan Higien Industri dengan dosen pengampu Ibu Arum Dian Pratiwi SKM MSc. Langsung saja, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Toksikologi Industri, di mana tugasnya adalah menjelaskan mengenai alur dinamika racun sesuai pada gambar. Bagan alur dinamika racun tersebut menjelaskan proses kompleks yang terlibat dalam penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat berpotensi beracun dalam tubuh manusia. Penjelasan lebih lanjutnya itu yang pertama itu ada tahap ingesti. Proses dimulai ketika seorang mengonsumsi zat beracun, baik melalui makanan, minuman, atau produk lain. Ingesti ini bisa terjadi secara tidak sengaja, misalnya mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, atau sengaja, misalnya penyalahgunaan zat. Selanjutnya adalah gastrointestinal tract. Setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, ia melewati saluran pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Zat pertama kali kontak dengan mulut, di mana beberapa proses awal pencernaan terjadi. Enzim dan asam di mulut mulai memecah zat. Yang kedua itu esofagus. Zat bergerak melalui esofagus menuju lambung. Di lambung, zat dicampur dengan asam lambung dan enzim yang membantu memecahnya lebih lanjut. Selanjutnya, essential absorption. Di usus halus, zat beracun diserap ke dalam aliran darah. Sel-sel di dinding usus memiliki permukaan yang luas untuk memaksimalkan penyerapan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu enteropatik sirkulasi. Setelah diserap, zat beracun dapat memasuki sirkulasi enteropatik. Ini adalah proses di mana zat yang diserap kembali ke hati melalui vena porta. Hati berfungsi sebagai filter, memproses zat-zat berbahaya, dan memproduksi empedu yang dapat membantu dalam ekskresi zat tersebut ke dalam usus. Selanjutnya, inhalasi. Zat beracun juga dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi. Ini sering terjadi dengan bahan kimia berbahaya atau gas, yaitu melalui hidung atau mulut. Zat dapat terhirup melalui hidung atau mulut, kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru, zat beracun dapat langsung memasuki aliran darah melalui kapiler darah yang sangat kecil. Tahap yang kelima yaitu distribusi ke berbagai tubuh. Setelah zat beracun berada dalam aliran darah, ia akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Yang pertama itu fat. Banyak zat beracun, terutama yang bersifat lipofilik atau larut dalam lemak, cenderung terakumulasi dalam jaringan lemak. Ini dapat menyebabkan efek jangka panjang karena zat tersebut dapat dilepaskan kembali ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua itu fluid. Zat dapat menyebar ke cairan tubuh, termasuk plasma darah dan cairan interstitial. Selanjutnya itu organ. Zat beracun dapat menuju organ-organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan otak, di mana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, rambut, kuku, kulit, dan tulang. Beberapa zat dapat terakumulasi dalam struktur tubuh seperti rambut, kuku, kulit, dan tulang. Ini dapat menjadi indikator paparan zat beracun dalam jangka panjang. Tahap yang terakhir yaitu ekskresi. Proses ekskresi adalah cara tubuh mengeluarkan zat beracun agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Ada beberapa jalur ekskresi. Yang pertama itu liver atau hati. Hati memproses zat beracun dan dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Selanjutnya itu ginjal. Zat yang telah diproses oleh hati dapat disaring oleh ginjal. Ginjal memainkan peran paling penting dalam pengeluaran racun melalui urin. Selanjutnya itu, zat yang telah disaring terkumpul di kantung kemih sebelum dikeluarkan. Zat beracun dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Zat beracun juga dapat dikeluarkan melalui kelenjar ekskresi, termasuk melalui kelenjar keringat, melalui air liur, dan melalui air mata. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai tugas higien industri, yaitu menjelaskan mengapa telapak tangan dapat pucat akibat getaran. Telapak tangan yang pucat akibat getaran, seperti yang ditujukan dalam gambar di slide, seringkali berkaitan dengan kondisi yang disebut vibration-induced weak finger atau sindrom Raynaud-Chunder. Ini adalah gangguan yang terjadi ketika paparan getaran yang berulang-ulang, biasanya dari alat bergetar seperti bor atau gergaji mesin, menyebabkan penyempitan pembuluh darah di tangan. Berikut beberapa penjelasan terkait pucatnya
telapak tangan akibat getaran. Yang pertama itu penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Getaran yang intens dan terus-menerus dapat memicu penyempitan pembuluh darah di jari atau tangan. Hal ini membatasi aliran dari darah ke jaringan tangan sehingga membuat kulit terlihat pucat. Yang kedua itu gangguan sirkulasi darah. Akibat getaran, saraf yang mengatur pembuluh darah dapat terganggu, menyebabkan sirkulasi darah tidak normal dan membuat area tangan kekurangan oksigen. Yang ketiga itu kehilangan sensasi dan kedinginan. Selain warna pucat, tangan bisa terasa dingin, mati rasa, atau mengalami kesemutan akibat kurangnya aliran darah dan kerusakan saraf. Kondisi ini biasanya terjadi pada pekerja yang menggunakan alat-alat bergetar dalam jangka waktu lama. Pencegahannya termasuk menggunakan sarung tangan pelindung dan mengurangi waktu paparan terhadap alat bergetar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.